Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Sistem Pakar dan Pendukung Keputusan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai representasi pengetahuan. Mari kita simak penjabaran dari pertemuan keempat berikut ini. Oke, baik. Terima kasih untuk rekan-rekan semua yang sudah join di perkuliahan pada hari ini. Baik ya, kita mulai saja perkuliahan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Sistem Pakar. Baik ya, saya mungkin izin sharing screen. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja perkuliahan pada hari ini. Perkuliahan pada hari ini akan membahas mengenai knowledge representation, ya. Kalau kemarin mungkin kalian sudah belajar bagaimana membuat, sebentar ya. Kemarin kalian sudah belajar bagaimana melakukan akuisisi pengetahuan, ya. Nah, kemudian juga kemarin kalian juga sudah belajar bagaimana membangun sebuah sistem pakar, tahapan-tahapannya itu apa saja, ya. Oke, di sini adalah transfer pengetahuan gitu ya dari ahlinya untuk dapat dibangun atau dibuat sebuah sistem pakar. Ya, kalau kemarin mungkin kalian sudah banyak belajar ya dari Prof. Kudang gitu ya, bagaimana cara melakukan akuisisi pengetahuan, metode, cara gitu ya, di dalam menyediakan pengetahuan itu sendiri supaya bisa digunakan ya di tahap berikutnya, ya. Nah, ini berhubungan antara knowledge engineer gitu ya dengan knowledge representation, ya. Nah, apa sih gitu ya di dalam kita melakukan akuisisi pengetahuan ini kan kita bisa mengambil gitu ya dari data-data yang sudah ada. Ya, cuma ada 2 orang kan gitu ya. Sebenarnya 3 orang yang terlibat ya, ada user itu yang pengguna. Nah, antara knowledge engineer sama siapa namanya, pakar ini apa sih bedanya gitu ya. Ya, yang knowledge engineer ini yang merancang atau membuat sistem pakar. Ya, jadi kalau pakar ini orang yang memang ahli di bidangnya. Ya, jadi jangan terbalik ya, knowledge engineer ini kalau di apa namanya, ketika kita merancang bangunan ini mungkin kita bisa bilang adalah arsitek. Ya. Ya, tapi kalau pakar ini ahli di bidang pengembangan, ya. Nah, mungkin kalau kalian misalkan mau merancang, kan kemarin kita sudah belajar ya bahwa untuk sistem pakar ini lebih ke arah konsultasi, diagnosa, dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau kalian mau bikin aplikasi untuk diagnosa kerusakan komputer, misalkan gitu ya. Nah, mungkin ini bisa aja gitu ya, pakarnya orang IT, ilmu komputer gitu ya. Nah, nanti yang mengembangkan juga seorang knowledge engineer yang memang ahli di bidang ilmu komputer juga, ya.
Nah, cuma kalau kalian misalkan bikin diagnosa kerusakan atau konsultasi penyakit, ini nggak mungkin gitu ya, seorang content engineer-nya ini sama ya dengan siapa? Pakarnya. Nah, kalau kita belajar mengenai akuisisi pengetahuan, ya ini berarti kita tahu ya sumber pengetahuan. Ya, ini kita diskusi aja dulu ya. Nah, sumber pengetahuan. Pengalaman. Oke. Ya. Yang paling banyak sekarang Jovan ya, sumber internet. Ya. Nah, ini sumber pengetahuan yang bisa diambil dari sini. Ya. Jadi kalau kemarin mungkin kalian belajar bagaimana melakukan akuisisi ya, jadi menyiapkan data ya, data tadi informasi atau pengetahuan itu bisa kalian dapat dari pakarnya gitu ya, dari sumber internet. Ini banyak banget sumber di internet ya, seperti itu bisa kalian olah. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana melakukan representasi pengetahuan ya. Kalau kemarin kita belajar bagaimana caranya kita bisa mengambil pengetahuan yang dimiliki oleh pakar gitu ya, sehingga kita bisa menggunakan untuk dilakukan gitu ya proses selanjutnya. Nah, kalau kemarin kita belajar bahwa ya ketika kita mengambil pengetahuan dari pakar gitu ya, ini kan bisa bentuknya adalah deskripsi ya. Paling sederhana misalkan untuk konsultasi penyakit ya, ataupun misalkan kerusakan ya, misalkan kerusakan komputer. Nah, biasanya seorang pakar akan memberikan informasi ya, misalkan jika komputer tidak bisa menyala, apa yang harus dilakukan? Misalkan cek apakah terhubung dengan sumber listrik atau tidak. Ya, kalau terhubung, apakah kabel-kabelnya sudah terkoneksi dengan baik atau tidak, misalkan seperti itu. Nah, dari situ kita menangkap bahwa gitu ya, pengetahuan yang didapat bentuknya adalah deskripsi. Sehingga apa? Sehingga kita perlu melakukan representasi. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana melakukan sebuah representasi pengetahuan. Ya. Nah, jadi kalau kalian kemarin sudah belajar ya bahwa sesuatu hal yang paling kecil yang masih abstrak ini disebut sebagai data. Ya, kumpulan data-data sejenis ini akan membentuk informasi. Kumpulan informasi ini akan membentuk pengetahuan. Ya. Nah, jadi pengetahuan ini semakin tinggi ya. Jadi pengetahuan itu sebenarnya ada yang namanya shallow knowledge. Shallow knowledge dan juga deep knowledge. Ya. Nah, shallow ini sama lah ya seperti kita lagi SD gitu ya. Ataupun misalkan saat SMP atau SMA gitu ya kita belajar fisika, kimia gitu ya, itu sebenarnya masih dasarnya gitu ya. Tapi ketika sudah mendalam gitu ya, ini kita masuk, ini pengetahuannya sudah luas ya. Luas dan mendalam. Ya. Tapi dia lebih fokus ke kedalamannya gitu ya. Nah, kayak kita misalkan lagi SD, SMP, SMA gitu ya, mungkin lebih ke shallow knowledge, semua pelajaran kita pahami. Ya, ketika kalian sudah S1, ini kita belajar masuk ke deep knowledge. Karena kalian hanya masuk ke domain
yang memang sudah ditentukan. Ya, istilahnya kalian misalkan mengambil informatik gitu ya. Di informatik ini kalian nggak belajar lagi tata buku gitu ya, tata busana misalkan gitu ya. Kemudian ilmu ekonomi misalkan. Ya, tapi kalian akan fokus kepada eh, materi gitu ya yang memang dikhususkan untuk ke ilmu komputer dan kekhususan di informatik. Ya. Karena apa? Di informatik atau di ilmu komputer itu banyak ya. Kalian bisa ambil sistem informasi gitu ya. Kemudian bisa mengambil RPL, ya teknik komputer dan sebagainya, tapi kalian mengambil kekhususan untuk di informatik. Ya, jadi pengetahuan ini juga ada yang sifatnya luas tapi dangkal, ada yang luas dan mendalam. Ya, disebut sebagai deep knowledge. Nah, apa sih representasi pengetahuan gitu ya? Representasi pengetahuan ini adalah metode ya mengkodekan ya pengetahuan di dalam basis pengetahuan sebuah sistem pakar. Ya, jadi kalau kalian lihat ya di sini untuk mengkodekan pengetahuan ya di dalam sebuah sistem pakar. Ya, jadi kalau kemarin kalian sudah melakukan akuisisi, nah sekarang masuk ke tahap representasi pengetahuan. Ya, bagaimana caranya supaya si pengembang sistem ini bisa merepresentasikan pengetahuan yang didapat ya dari pakarnya untuk bisa diolah atau disimpan di dalam basis pengetahuan. Ya. Nah, tujuannya apa sih? Tadi ya. Jadi dia ingin menangkap sifat-sifat penting ya. Jadi dia ingin menangkap sifat-sifat penting ya dari masalah dan membuat informasi dapat diakses oleh prosedur pemecahan masalah. Nah, bahasa dari representasi pengetahuan ini harus dapat membuat seorang pemrogram mampu mengekspresikan pengetahuan yang diperlukan untuk mendapatkan solusi. Tadi balik lagi ya, ketika kalian akuisisi, ya, ini kalian akan mendapatkan pengetahuan kan gitu. Pengetahuan. Ya. Nah, kalian akan mendapatkan pengetahuan. Pengetahuan yang didapat dari pakar, ini masih bentuknya adalah deskripsi. Nah, sehingga kita perlu apa? Melakukan representasi. Supaya apa? Supaya bisa diolah ya ke dalam basis pengetahuan. Konsepnya seperti itu. Atau biasanya gini ya, misalkan gitu ya, saat ini saya sedang mengajar kalian. Misalkan gitu ya, Ardi kurang paham misalkan Bu Yuni ngomong apa ya gitu. Kemudian akhirnya apa? Misalkan Jovanka gitu ya, Jovanka memberikan penjelasan kembali kepada Ardi. Maksudnya begini loh, Bu Yuni begini gini 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 gitu ya. Dia menjelaskan kembali. Nah, tadi apa yang ditangkap oleh Ardi mungkin ada miss gitu ya, sehingga apa? Sehingga diperlukan metode gitu ya, bagaimana melakukan representasi sehingga semua orang ini bisa mengolah gitu ya pengetahuan yang didapat ya. Seperti itu. Jadi mungkin ada orang yang memang bisa langsung menganalisis, ada juga yang memang dia perlu lagi apa? Proses yang lebih dalam gitu ya, sehingga bisa membantu, mempermudah di dalam memahami gitu ya pengetahuan yang diambil. Ya, jadi sama ya kayak saya misalkan bicara sama profesor yang ilmunya sudah tinggi. Ketika berbicara mungkin terkadang apa? Terkadang kita ini ada miss gitu ya karena mungkin bahasa mereka itu sangat tinggi ya di dalam keilmuan. Sehingga apa? Sehingga mau nggak mau kita nanya lagi ke orang yang lain, tadi Bapak itu ngomong apa ya misalkan gitu ya. Karena kita ingin menangkap esensi dari pengetahuan yang disampaikan ya. Nah, di sini ada tujuan dari representasi pengetahuan ya. Nah, ada fakta.
fakta ini adalah objek yang akan direpresentasikan. Jadi menerangkan keadaan benda yang ada dalam domain masalah berupa keterangan atau kalimat dalam bahasa alami, logik, atau benda. Nah, domain ya, ini bisa kita tentukan ya, karena semakin besar, maka waktu penyelesaian sebuah permasalahan ini juga menjadi semakin lama. Sehingga apa? Sehingga diperlukan penentuan dari domain permasalahan yang mau kita bahas. Ya, domain itu artinya apa? Ketika kalian paling sederhana ya mengerjakan, misalkan ini kalian mau bikin skripsi ya. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Apa kalian akan seluruh permasalahan akan kalian angkat atau tidak gitu ya? Misalkan sentimen analisis terhadap ibu kota baru misalkan. Nah, kalau tentang ibu kota baru ya mungkin adanya di Indonesia misalkan gitu ya. Tapi ketika yang ada di luar negeri berarti kita batasi bukan gitu ya. Mungkin ada di negara lain juga memindahkan ibu kotanya misalkan. Nah, domainnya kita tentukan. Domainnya adalah ibu kota baru di Indonesia misalkan seperti itu. Ya. Kemudian ada formula. Ya, jadi kalau di sini disebutkan ya bentuk representasi yang dapat dimanipulasi dalam proses pemecahan masalah. Ya, jadi harus dapat melukiskan hubungan antara komponen-komponen dari domain permasalahan. Ya. Nah, kemudian karakteristik dari representasi yang baik ya. Nah, ini harus bisa diutarakan atau dikemukakan secara eksplisit atau jelas. Ya, kemudian masalahnya juga menjadi transparan, komplit dan efisien, menampilkan batasan-batasan alami yang ada. Ya, yang tadi ya. Mungkin kemarin kalian sudah belajar ya bahwa ketika menangkap pengetahuan mungkin bisa dengan cara metode wawancara gitu ya, baik terstruktur, semi terstruktur atau tidak terstruktur atau membuat kuesioner ya. Nah, ketika kita melakukan wawancara mungkin ada beberapa hal gitu ya yang miss gitu ya di dalam proses pengambilan informasi. Ya, sehingga saat kita merepresentasikan ini harus dengan jelas sekali. Ya, seperti itu. Nah, ini ada beberapa teknik ya, bisa pakai OAV, rule, semantik, frames, logic, dan script ya. Nah, ini contoh ya dari objek atribut value ya, OAV. Sorry. Ya. Nah, di OAV ya ini ada fakta ya, ada fakta. Ini adalah proposisi. Jadi kalau kalian kemarin sudah belajar logika atau matematika diskrit mungkin belajar ya untuk logik. Ya, jadi ada yang namanya proposisi. Ya, proposisi ini bernilai benar atau salah. Ya. Jadi sebuah pernyataan yang bisa bernilai benar atau salah. Ya. Nah, OAV ini lebih kompleks ya, tipe kompleks dari proposisi. Misalkan ya, warna bola tersebut merah, ya, atau bola tersebut warna merah. Ya, objeknya balls, ya, atributnya color, value-nya adalah red. OAV. Ya, objek atribut value. Jadi kita menentukan mana objeknya, mana atributnya, mana value-nya gitu ya, atau nilainya. Nah, untuk OAV ini bisa single maupun multiple value ya. Misalkan kalau di sini mungkin kalian lihat ya, untuk atributnya ya.
Ya, untuk yang di atas, ya, atributnya hanya satu, color saja, disebut sebagai single value, ya. Kemudian untuk yang di bawah ini sudah multiple, ya, karena atributnya ada color, ada diameter, ada width, ya. Value-nya juga ada 3 ya, sesuai dengan atribut yang ada, ya, seperti itu. Jadi satu objek ini bisa memiliki lebih dari satu atribut. Nah, kemudian rule base, ya. Jadi kalau rule base ini berbasis procedural knowledge, ya. Jadi kalau di sini disebutkan ya bahwa ketika kita mau melakukan representasi pengetahuan, ya, ini bisa kita gunakan procedural knowledge. Biasanya ini terdiri dari aturan atau susunan seperti ini ya, if, then, else, ya. If the ball color is red, then I like the ball. Ya, atau kita bisa menggunakan conjunction, ya, penghubung. If today's time is after 10 AM and today is weekday and I am at home, or my boss called and said that I am late for work, then I am late for work, else I am not late for work. Ya, misalkan seperti itu. Tapi susunannya ini sama ya, if, then, else. Ya, atau hanya if then saja, tergantung dari situasi dan kondisi yang ada. Ya. Atau sama ya, kayak rule base. Jika mahasiswa mengisi KRS, maka dia menjadi mahasiswa aktif. Jika tidak, maka mahasiswa tersebut cuti. Misalkan seperti itu. Ya, ini beberapa aturan ya yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Atau sama juga ketika standar penilaian, itu juga adalah rule base. If nilai rentangnya sekian sampai sekian, maka nilainya adalah A, misalkan gitu ya. If rentang nilai sekian sampai sekian, misalkan nilainya amin, misalkan seperti itu. Ya, jadi kita menentukan aturannya berdasarkan situasi kondisi yang memang sudah ditentukan. Ya, seperti itu. Nah, ini contoh operasi dari rule base, ya. Jadi kalau kita lihat ya, misalkan ada question and answer ya, apa warna bola tersebut gitu ya, dia akan cari, oh merah, ya. Jadi ini contoh working memory ya. Jadi ini proses kerja dari sebuah rule based system ya. Jadi ball color is red, terus dia akan cari ya. Jika warnanya merah apa? Oh dia suka bola tersebut, dia akan cari lagi. I like the ball. Jika dia suka, apa yang dilakukan? Then I will buy the ball. Ya, ini working memory. Ya, ini adalah knowledge base-nya gitu ya. Kemudian ya, jadi kalau kalian lihat ya, dia ini proses inferensi ya, proses mencari gitu ya, berdasarkan aturan yang ada ya. Warnanya apa nih bola tersebut? Merah. Oh merah. Jangan cari lagi warnanya merah. Oh kalau merah aturannya apa? Dia akan suka bola tersebut. Kalau suka apa yang dilakukan? Ya. Kalau suka dia akan beli. Nah, ini working memory. I will buy the ball. Aturannya ya hasil akhirnya dia akan membeli bola tersebut. Ya. Jadi tadi ada OAV, ada rule base. Ya, ini juga contoh ya. Jadi misalkan menurut teknik ya, jika John adalah employee dan usianya greater dari 65, maka dia bisa retire. Nah, ini bisa juga kita representasikan dengan variabel ya. Jadi John-nya ini kita jadikan variabel X.
ya, seperti itu. Ini untuk rule teknik, ya. Nah, kemudian meta rules ya. Jadi kalau kita lihat ya ada meta knowledge, ini knowledge about the use and control of domain dari knowledge ya. Jadi dia akan mempelajari ya bagaimana dia bisa mengontrol dari domain pengetahuan itu sendiri. Nah, kemudian ada meta rule. Ini rule yang mendeskripsikan bagaimana seharusnya gitu ya rules tersebut bisa digunakan ya. Nah, misalkan ya, if the car will not start and the electrical system is operating normally, then use rules concerning the fuel system. Ya, jadi ini kalau tadi kita belajar mengenai membahas antara deep dan shallow, ya, ini ketika turun-turun lagi, dia akan masuk ke deep knowledge ya, jadi dia lebih dalam atau sama ya. Misalkan motor nggak bisa jalan, aduh, kenapa ya motornya kok nggak bisa jalan ya? Kalau dinyalain sih nyala nih gitu ya, sistemnya nyala. Tapi kalau untuk di start supaya jalan gitu ya, dikasih gas kenapa dia nggak nyala ya? Nah, mungkin orang awam akan tahu di awal saja, oh kalau nggak jalan mungkin bensinnya habis gitu ya. Dia cari beli bensin. Tapi ketika bensinnya diisi kok tetap nggak bisa jalan ya, apa yang harus dilakukan? Nah, pengetahuan ini akhirnya apa? Akhirnya dia harus mencari ahlinya gitu ya, cari mekanik gitu kan. Ternyata mungkin ada beberapa part yang memang rusak misalkan gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi mungkin pertolongan pertama sama ya kayak kita misalkan ada orang sakit, mungkin pertama, aduh kepalanya panas nih, pusing, ya udah kita kompres, tapi kok nggak turun-turun, nah itu tadi. Jadi kita paling hanya bisa melakukan proses pertolongan pertama gitu ya, tapi untuk selanjutnya ini memang harus bisa dilanjutkan oleh orang yang ahli di bidangnya, ya seperti itu. Nah, ini contoh rule set ya. Jadi misalkan di sini ada permasalahan di mobil gitu ya. Nah, kita bisa bikin seperti ini ya. Car problem apakah dari electrical atau fuel system? Ya, electrical ini akan dicari lagi alternator atau distributor. Alternator apakah baterainya. Fuel system apakah karburator atau fuel line gitu ya, atau floatnya. Nah, ini bisa kita analisis seperti itu. Ya, jadi ketika kita melakukan proses pencarian, ya konsultasi, diagnosa, ini kan berarti mendalam ya. Kita akan cari turunannya. Sama kayak misalkan kalian ya, kok kenapa ya, kok semester ini saya disebut mahasiswa tidak aktif. Nah, kalian melakukan apa? Proses penelusuran itu ya. Kenapa ya, kok saya tidak mahasiswa tidak aktif ya? Oh iya, ternyata saya lupa nih belum ngisi KRS. Kenapa saya nggak ngisi KRS? Oh iya, ternyata saya belum melakukan pembayaran. Kenapa ya belum bisa melakukan pembayaran? Kan? Oh, kalau saya bermasalah, saya tinggal ketemu misalkan sama Wadik 2 misalkan untuk proses penangguhan pembayaran dan lain sebagainya, misalkan seperti itu. Apa karena tidak di ACC dan sebagainya tadi? Itu adalah proses penelusuran, ya seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya semantic network, ya. Jadi kok semantik ini menggunakan grep, ya, ada node dan arc-nya, ya. Jadi node ini, ya, merepresentasikan objek, ya, bisa properti atau property value. Arc ini, ya, panah ini bisa menghubungkan relasi, ya. Jadi diperhatikan ada node, ada panah. Ya, panah ini menunjukkan relasi antar objek. Ya. Oke, misalkan di sini ada contoh sebuah semantic network, ya.
ya, semantic network untuk living thing ya. Tapi kebetulan gitu ya, dia sifatnya adalah hierarki. Ya, hierarki dengan menggunakan relasi yang sama semuanya. Ya, jadi kalau kalian lihat ini is a semua nih, is a. Nah, ya, kebetulan menggunakan relasi yang sama. Ya. Jadi kalau kalian lihat ya, German Shepherd is a dog, dog is a pet, pet is an animal, animal is a living thing gitu ya. Kemudian ada cow is a livestock, ya, kemudian animal, kemudian living thing, ya. Ini kebetulan semuanya adalah relasinya is a, ya. Nah, ini juga sama ya, untuk hierarki dari semantic network. Nah, ini kebetulan juga pakai e-sport. Mungkin ada beberapa poin yang memang memiliki hierarki yang sama atau juga memiliki hierarki yang berbeda gitu ya untuk relasinya. Ya. Oke. Nah, kalau tadi mungkin kalian lihat ya, ini ada is part, hierarkinya sama, is a gitu ya. Nah, di sini memiliki relasi yang memang beda-beda ya untuk masing-masing objek atau node ya. Jadi kalian bisa lihat di sini mungkin ada is a, di sini ada travel, ada has, ada bird gitu ya. Ada travel, ya bisa berbeda-beda. Misalkan ya, ini bacanya Tweety is a canary, ya, canary is a bird, ya, bird has wing, bird is a animal, ya, animal breathe with the air, ya. Nah, kalau kalian lihat ya, di sini penguin is a bird, tapi dia travelnya dengan berjalan, ya. Tapi kalau burung rata-rata dengan terbang, ya. Nah, ini contoh semantik yang memang memiliki apa namanya hubungan yang bisa berbeda ya antar node di dalam sebuah domain permasalahan. Ya, jadi nggak selamanya urutannya adalah sama, terdiri dari bagian gitu ya, tapi bisa juga disesuaikan gitu ya dengan kebutuhan. Nah, kalau ini ada yang namanya inheritance ya atau pewarisan yang tadi ya. Kayak misalkan penguin ini pewarisan ya dari bird. Nah, cuma ya di sini ada yang namanya exception handling. Ya, penanganan untuk sesuatu hal yang memang tidak selalu sama yang tadi ya. Ini ada case satu gitu ya istilahnya. Jadi how do you travel ya. Nah, kalau bird ini travelnya dengan fly. Ya. How do you travel? Nah, user nanyanya ke Tweety. Fly, canary, fly juga gitu ya. Nah, bird semuanya by travel. Ya. Nah, bagaimana dengan penguin? Ya, kenapa? Penguin travelnya tadi dengan apa? Dengan berjalan. Ya, makanya kita perlu yang namanya exception handling. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke frame. Ya. Nah, frame ini adalah kumpulan pengetahuan tentang objek tertentu, peristiwa, lokasi, situasi, dan lain sebagainya. Ya. Frame ini memiliki slot yang menggambarkan rincian atribut, ya, dan karakteristik dari objek.
Frame biasanya digunakan untuk merepresentasikan pengetahuan yang didasarkan pada karakteristik yang sudah dikenal ya. Jadi dia berdasarkan experience ya. Nah, dengan menggunakan frame ini model inferensi tentang objek, peristiwa atau situasi baru ini lebih mudah ya karena menyediakan basis pengetahuan yang ditarik dari pengalaman ya. Nah, ini contoh ya, basic frame ya. Jadi kalau kalian lihat di sini ada misalkan ada student name, alamatnya, course, grade, gitu ya. Kemudian di sini ada nama frame, objek 1, objek 2, nah ada propertinya yang tadi ya properti 1, 2, nilainya apa saja gitu ya. Kemudian ada juga misalkan di sini contoh ya, ada frame name ya, misalkan untuk bird gitu ya. Kemudian dia ada propertiesnya apa? Ada color, jumlah wings-nya, cara flies-nya gitu ya. Kemudian di sini ada value-nya. Ya, seperti itu. Nah, ini contoh juga ya. Nah, kayak misalkan di sini ada Tweety ya. Tweety ini frame name-nya adalah Tweety. Kelasnya dia masuk di kelas bird. Ya, propertinya ini ya ada color, atributnya ada color, jumlah wings-nya sama flies-nya gitu ya. Ini ada di sini. Ya, jadi ini contoh penggunaan frame. Atau bisa juga digunakan seperti ini. Ya, kalau ini tadi dia berdiri sendiri-sendiri, nah ini kita bisa buat dalam bentuk relasi. Ya, jadi kalau kalian lihat ya di sini misalkan ya ada hotel room, ya ini informasi super kelasnya ada room, location-nya hotel. Nah, contains ini nanti akan dihubungkan ya ke hotel chair, hotel phone, hotel bed ya. Nah, misalkan di sini ada subclass lagi part mattress frame, dia akan dihubungkan lagi. Ya, jadi di sini adalah informasi-informasi pendukung. Ya, kalau kalian lihat di sini kita juga bisa menelusuri ya. Jadi kalau hotel phone ini ada apa? Oh, superclassnya ada phone ya. Billing through room gitu ya. Nah, ini akan ditelusuri, oh ini hotel phone kemana ya? Oh ada superclassnya di hotel room. Atau hotel bed, oh ini ada superclassnya di hotel room. Ya, jadi kalau kalian lihat di sini juga bisa dilakukan proses penelusuran ke atas ya ataupun ke bawah. Ya, konsepnya sama saja sebenarnya dengan semantik juga. Cuma kalau di sini di mana di frame ini informasinya lebih detail ya. Nah, kemudian ada logic representation ya. Kalau logic representasi ini sebenarnya menggunakan model representasi dengan menggunakan logic ya. Nah, ini bisa menggunakan proporsional logic maupun kalkulus predikat. Ya, ini adalah simbol-simbol yang biasa digunakan gitu ya di dalam melakukan representasi ya. Jadi kalau N ini kita bisa gunakan simbol ini ya, or bisa kita gunakan simbol yang ini, not ini bisa kita gunakan simbol yang ini, implikasi seperti ini atau ekivalensi ya. Ya, jadi ini beberapa simbol yang bisa kita gunakan ketika kita menggunakan logic representasi ya. Nah, ini juga sama yang tadi ya proposisi. Nah, if the car will not start. Nah, kalau kita menggunakan preposisi gitu ya. Nah, sama seperti kita belajar logical gitu ya. Ini satu statement ini bisa kita representasikan dalam bentuk variabel. Ya. Supaya nggak terlalu banyak gitu ya deskripsinya. Misalkan ketika dihubung-hubungkan gitu ya, atau beberapa aturan yang memang terhubung gitu ya, kita bisa menulis dalam menggunakan variabel saja sehingga
ketika ada operasi, ini hanya kita gunakan seperti ini saja ya. Misalkan A dan B implikasi C. Ya. A ini apa? If the car will not start. Kemudian di sini N kita representasikan seperti ini. It is too far to walk to work. Ya, ini B. Ya, kemudian implikasi then ini kita gunakan simbol seperti ini. Then I will miss work today. Ya, jadi ini kita bisa menggunakan simbolik ya representasi menggunakan logic representation. Nah, atau bisa juga kita menggunakan predikat logic ya. Jadi kalau kalian lihat di predikat logic mungkin kalau dulu sistem pakar ini kita bisa pakai bahasa prolog ya. Dulu ada tuh yang namanya bahasa prolog. Ya, ini menggunakan predikat logic. Jadi kalau kita bikin program menggunakan bentuknya seperti ini. Ya. John likes Mary. Ya, jadi predikatnya kan kita keluarkan. Ya, likes ya. Jadi objeknya ini kita taruh di sini. Ya. John, Mary, tapi kita bacanya John likes Mary. Ya, itu adalah predikat logic. Ya, ada konstanta, misalkan John, Mary, temperaturnya ada konstanta, predikatnya likes. Kalau kita representasikan dalam bentuk variabel, nah tadi ya, John, Mary-nya ini bisa kita jadikan X, ini jadi Y. Ya, oke. Kemudian ada Jack father is Bob, Judy mother is Kathy. Ya, atau kita juga bisa bilang X likes Y dan Z likes Y dan gitu ya, X tidak suka Z. Atau kita bisa menggunakan kuantor. Ya. Ya, kuantor itu ada yang universal sama eksistensial. Ya, kalau ini beberapa X gitu ya, suka Mary gitu ya. Tapi enggak secara keseluruhan. Ya, jadi kalau ini adalah simbol terdapat ada beberapa gitu ya. Tidak suka, terlalu suka gitu ya, biasa-biasa aja. Ya. Jadi ini bisa kita menggunakan predikat logic ya. Nah, kemudian terakhirnya adalah script. Ya. Jadi kalau kita lihat script ini disebut ya skema representasi pengetahuan yang sama dengan frame. Ya, yaitu merepresentasikan pengetahuan berdasarkan karakteristik yang sudah ada. Kalau frame menggambarkan objek, script menggambarkan urutan peristiwa. Tadi ya bird gitu ya, Tweety, bird, kemudian punya atribut dan punya value kalau pakai frame. Ya, sedangkan kalau script ini menggambarkan urutan peristiwa. Script menggunakan slot yang berisi informasi tentang orang, ya, objek, tindakan-tindakan yang terjadi dalam suatu peristiwa. Ya, seperti itu. Nah, ada elemen dari script, ya, ada kondisi input, ya. Jadi kalau kondisi input ini, kondisi harus dipenuhi sebelum terjadi sesuatu peristiwa dalam script, ya. Kemudian track, ya, ini variasi yang mungkin terjadi dalam script. Kemudian ada probe, objek-objek pendukung, ada aturan, ya, jadi ada peran-peran gitu ya yang dimainkan oleh objek, ya. Ada scan, ini adegan, ya. Adegan yang dimainkan yang menjadi bagian dari suatu peristiwa dan juga ada output. Ya, jadi ada input, ada juga output, ya. Output ini kondisi setelah urutan peristiwa dalam skrip terjadi. Ya, jadi targetnya apa nih gitu ya? Yang akan dihasilkan dari skrip yang sudah kita buat. Ya, seperti itu. Nah, misalkan ada skrip nih, pergi ke restoran. Oke. Kalau pergi ke restoran ini apa sih gitu ya? Ada jalur track. Nah, domainnya gitu ya. Domain dari
objek tersebut apa sih gitu ya. Nah, kebetulan dia jalur track-nya ini misalkan fast food, atau bisa misalkan restoran Sunda, restoran Padang, ya kan banyak ya. Mungkin makanan Jawa gitu ya, ini bisa juga. Nah, rule-nya ada apa saja? Oh, ada tamu, ada pelayan. Kalau misalkan, nanti tamunya bayar ke kasir, ya berarti ada kasir, misalkan gitu ya. Kemudian prop-nya ini ada apa? Ada counter, ada baki, makanan, pokoknya yang support system lah ya, si support system dari track ini gitu ya. Nah, kondisi masukan, kalau kita pergi ke restoran apa sih? Oh, karena tamunya lapar ya, dan tamunya punya uang ya. Ini kita buat dulu seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian ada adegan. Ya, ternyata kita harus membuat apa? Reka adegan gitu ya, ceritanya gitu ya. Misalkan apa? Oh, di sini ada adegan masuk nih. Oke, apa? Tamu parkir mobil, masuk restoran, antri, baca menu di list menu dan mengambil keputusan. Nah, ini disesuaikan ya dengan proses yang ada di tempat tersebut. Ya, kalau dia nggak pakai antri ya silahkan gitu ya, tapi siapa pelayannya misalkan yang menghampiri dari tamu terserah. Ya, seperti itu. Jadi ini disesuaikan dengan SOP yang ada. Ya. Kemudian adegan yang kedua pesanan. Ya, tamu memberikan pesanan ke pelayan, pelayan mengambil pesanan. Ya, kemudian tamu melakukan proses pembayaran, misalkan seperti itu. Kemudian adegan yang ketiga, ya, ada makan, ya, tamu mengambil sedotan, tamu makan dengan cepat, misalkan gitu ya. Kemudian tamu membersihkan meja, membuang sampah. Waduh, ini kalau kita ke KFC ya, kalau ke KFC ini biasanya habis makan kita sendiri yang beres-beres gitu ya. Ini juga situasi ini tergantung dari SOP atau POB yang ada di tempat ya. Kalau memang bentuknya seperti ini ya silahkan gitu kan. Seperti itu. Nah, ini ada hasilnya ya, tamu merasa kenyang, tamu senang, tamu kecewa, atau tamu sakit perut. Ya, misalkan seperti itu. Nah, ini adalah beberapa aturan-aturan gitu ya, yang harus disesuaikan ya dengan situasi kondisi di domain gitu ya, domain script yang mau kita tentukan. Ya, seperti itu. Oke. Bentar. Nah, kalau kalian lihat ya, jadi di sini ada beberapa poin ya yang memang bisa kalian dekati ketika kalian akan membuat itu ya representasi pengetahuan dari sebuah sistem pakar ya. Oke. Ini kita gunakan yang sering dipakai aja dulu ya. Misalkan kita pakai semantik. Ya. Misalkan kita mau bikin semantik untuk universitas, misalkan gitu ya. Nah, kita dari atas dulu kali ya. Saya pakai coret-coretan aja. Oke ya, misalkan di sini ya, misalkan di sini ada UPN.
Ya. Saya bisa tulis di sini terdiri dari, ya untuk semua ya, terdiri dari misalkan Agung Hot Ikman, Agung, Agung Hot Iman, Agung Hot Iman, Halo Bu, halo Bu, oke, hadir Bu. Agung. Ya, kalau saya misalkan bikin semantik dari universitas ya, ini saya sudah menentukan misalkan ada UPN. Ya, Iya Bu. saya bikin relasinya terdiri dari kira-kira di sini ini bisa ditulis apa ya? Eh, fakultas bukan Bu? Oke, fakultas. Oke, kalau fakultas, kalau di sininya ada 3, berarti apa saja mungkin? Hmm. Eh, mungkin FIK Bu. Oke, apa Habis lagi? itu ada hukum Hmm, sama FISIP mungkin Bu. oke, oke, baik. Siti Kalisha, Siti Kalisha. Iya, Bu. Oke, ini kita bikin yang relasinya sama dulu ya. Oke, ini sebenarnya nggak ada ini ya, cuma saya supaya cukup aja gitu ya, ini saya kasih ini. Nah, kalau Evika ini turunannya gitu ya, saya bikin relasi ada terdiri dari, kira-kira apa ya di bawah Evika? Mungkin jurusan, Bu. Oke, apa saja? Ada S1 Informatika, Hmm, D3 Sistem Informasi, sama S1 Sistem Informasi. Oke. Ya, jadi ini kalau kita menggunakan relasi yang sama gitu ya. Baik. Nah, ini juga contoh semantik. Ya, misalkan jangan nanti dulu apa ya, misalkan oke. Hari cerah. Aldriansah. Ya Bu. Oke. Kira-kira relasi hari cerah sama kampus ini apa ya, Adri? Perkuliahan kali. Hubungannya perkuliahan, hari cerah, perkuliahan, kampus gitu. Iya Bu, jadi harinya cerah bisa berangkat ke kampus untuk kuliah Bu. Oke. Berarti di sini berangkat ya atau pergi ya, ini kan kata kerja. Ya, pergi ke kampus. Oke.
Oke. Laurensa? Ada, Ibu. Oke, kira-kira kampus ke dosen ini relasinya apa ya? Mengajar, dosen datang ke kampus untuk mengajar. Oke, ya. Kalau ini panahnya kan ke sini ya. Kalau panahnya ke sini mungkin bisa ya dosen mengajar di kampus. Tapi kalau ke sini apa ya? Ke kampus untuk bertemu dengan dosen gitu ya. Jadi ini contoh semantik ini sebenarnya kalian bisa membuat relasi gitu ya yang disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Ya, seperti itu. Tapi juga diperhatikan arah panahnya. Ya, jadi panah itu menuju atau malah keluar dari objeknya. Ya, atau dari node-nya. Itu juga harus diperhatikan, bisa berbeda. Ya. Atau misalkan tadi ya, misalkan mahasiswa, misalkan di sini relasinya pergi ke kampus. Di kampus kemudian dia misalkan berjalan ke fakultas, misalkan gitu ya. Dari fakultas misalkan gitu ya, dia bertemu dengan teman, ya, dan seterusnya. Ya. Nah, ini mungkin relasinya bisa banyak ya, bisa saling terhubung dengan node-node yang lain, ya. Nah, contoh rule misalnya gitu ya. Misalkan R1, jika mahasiswa sudah membayar UKT, misalkan gitu ya. Maka mahasiswa bisa mengisi KRS, misalkan gitu ya. Atau misalkan di sini mau tambah boleh, jika mahasiswa sudah membayar UKT dan dosen PA sudah membuka KRS gitu ya. Nah, misalkan di sini ada kemudian R2-nya misalkan bentar, ini kondisinya bukan di home. Oke. Misalkan R2-nya ini oke, ya.
Jika mahasiswa bisa mengisi KRS, misalkan gitu ya. Maka mahasiswa bisa mengikuti perkuliahan, misalkan seperti itu. Ya, ini adalah contoh rule. Nah, berapa banyaknya jumlah rule, ya, ini juga disesuaikan dengan domainnya. Ya, kalau misalkan di sini contohnya adalah contoh rule untuk pengisian KRS. Ya, contoh rule untuk KRS. Mungkin bukan hanya R1, R2 gitu ya, tapi banyak turunannya gitu kan. Jadi mungkin yang di awal misalkan jika Kaprodi sudah set up KRS gitu ya, dan Dikjar sudah input KRS, maka KRS sudah bisa diisi gitu. Terus baru jika KRS sudah bisa diisi, apa yang dilakukan? Ya, jadi kalau rule ini sebenarnya saling terkait satu dengan yang lain. Ya, mungkin besok kalian akan belajar inferensi ya. Jadi tadi ini ada R1, ada R2. Jadi kalau kalian lihat nih sebenarnya ketika R1 selesai, maka dia akan ketemu R2. Gitu ya. Kondisinya seperti itu. Nah, atau misalkan di sini misalkan ya di sini ada kondisi R3 misalkan gitu ya. Nah, misalkan di sini ada kondisi R3. Nah, misalkan di sini ada kondisi R3. Nah, ini kondisi yang tidak memenuhi ya. Jika mahasiswa belum membayar UKT, ya, dan mahasiswa tidak mengajukan ke Wadid 2, gitu ya, maka mahasiswa tidak bisa isi KRS. Ya, misalkan seperti itu. Jadi kok di sini ada kondisi yang tidak memungkinkan, ya. Nah, ketika kondisi ini tidak memungkinkan, ini dia kalau dari pohonnya dia akan bentuknya seperti ini ya. UKT kalau yes dia akan ke R2, kalau no dia akan ke R3. Ya, jadi ini R1, yes dia akan ke R2, kalau no dia akan ke R3. Ya, ini besok kalian akan belajar mengenai inferensi ya. Jadi ketika kalian membuat sebuah aturan, ini juga harus diperhatikan juga ya untuk hubungan antar role tersebut ya, misalkan seperti itu. Ya, jadi ini adalah contoh dari rule untuk KRS, misalkan seperti itu. Oke. Kemudian ya, ini tugas kalian ya. Jadi kalian
sorry, ini bukan contoh rule ya. Jadi tugas kalian adalah membuat representasi pembukaan rekening, ya. Ataupun kalau nggak mau pembukaan rekening bisa nasabah deh, ya. Tentang bank lah, membuat representasi tentang bank. Jadi boleh apa aja ya. Mau itu pembukaan rekening, ya. Mau itu untuk transfer, ya. Mau itu pengambilan uang, ya. Atau setor, terserah kalian. Ya. Nah, yang diminta adalah kalian membuat representasi, ya, studi kasusnya tentang bank. Ini pilih 2 metode yang ada ya, baik OAV, semantik, rule, frame, script, ya, logic, terserah kalian, bebas mau pilih OAV sama semantik atau rule dengan frame atau script dengan logic, ini bebas. Ya, seperti itu. Oke, apa ada pertanyaan? Bu, ini tugasnya kelompok apa ini? Kelompok ya? Oke, gimana Ardiansah? Yang lain bisa bantu jawab, Ardiansah? Kelompok. Saya kemarin sudah buat di list, cuma masih saya hidden gitu ya, saya lupa belum dibuka. Nanti saya buka ya. Jadi ini tugasnya ini, ya nanti di list ini ada kok informasi ya. Itu loh, kemarin masih ke hidden. Tugas ini kelompok maksimal hanya 4, ya. Dan kelompok ini per kelas ya, jangan beda kelas nanti susah masukkan nilainya, ya. Kemudian topiknya tentang perbankan bebas gitu ya. Kalian mau ngambil domain tentang apa is okay. Ya, mau apa namanya? Mau buka buku tabungan kah gitu ya, atau apapun bebas ya. Berarti pilih salah satu aja ya, Bu? Pilih salah satu saja. Oke. Ya. Nah, Terima kasih, Bu. oke. Ya, ini kan ada contoh aja ya, pembukaan rekening atau transfer atau setor. Tapi kalian kerjakan dengan 2 pendekatan, ya. Jadi kalau misalkan milih buka rekening, ya bikinnya pakai semantik atau rule, ya semantik dengan rule atau frame dengan script atau pakai logic, bebas. Nah, caranya gimana sih? Aduh, ini gimana sih tentang bank gitu ya? Yang tadi, ini kan ada contoh kasus misalkan contoh rule KRS. Nah, kalau kalian berbasis rule, ini biasanya prosedural ya atau POB. Aturannya gimana? Kebayangkan ya, oh ya kalau jadi nasabah apa yang harus dilakukan? Nah, kalau kalian dekati pakai apa namanya tadi semantik misalkan, kalian tinggal lihat aja objek-objek yang terlibat, misalkan note-note ini kira-kira apa ya di perbankan. Atau misalkan contoh ya untuk misalkan semantik dari KRS kan gitu ya. Misalkan ada mahasiswa, misalkan gitu ya, melakukan pembayaran, ya. Ini relasinya apa? Melakukan ya. Oke, ini nggak bisa begini, harus melakukan pembayaran. Ini relasinya maksudnya ya. Melakukan pembayaran KT misalkan gitu ya. Kemudian di sini ada lagi misalkan gitu ya. Bu, izin belum ini Bu, share screen. Oke.
Kemudian misalkan di sini ada dosen. Ya, dosen PA. Ini membuka KRS, misalkan gitu ya. Dosen PA membuka KRS, mahasiswa melakukan pembayaran UKT, ya. Kemudian nanti di sini dari pembayaran UKT ini misalkan ya, nih, ya, misalkan dia bisa isi KRS, gitu ya, misalkan gitu. Jadi dari apa namanya? Dari rule yang kita buat, ya, ini kita bisa buat misalkan bentuknya seperti ini. Ya, tapi jangan ikutin begini ya. Nanti kalau kalian bikin, ini karena agak susah. Ya, mahasiswa ini panah, pembayaran, UKT, relasinya melakukan gitu ya. Dosen PA ke KRS, ini membuka misalkan. Ya, bentuknya seperti itu. Atau kalau membuat bikin frame, bisa juga bikin frame. Ya, ini misalkan ya. Ya, misalkan frame-nya KRS, ya, di sini ada input KRS, misalkan pembatalan, ya, atau pengesahan. Nanti kamu akan cari di sini, misalkan input KRS, ya, ini informasi apa aja, pembatalan bagaimana, ya, ini tadi nanti disesuaikan dengan situasi kondisi yang ada, gitu ya. Tapi nanti kalian akan sesuaikan dengan proses kerja yang ada di perbankan, ya. Mungkin kalau kalian sudah bisa buka Leads akan kelihatan ya bahwa tugas ini silakan setelah ini kalian bisa cari temannya, jangan dikerjakan sendiri ya. Jadi maksimal berempat. Yang penting berkelompok. Jadi ketika kalian bingung, kalian masih bisa bertanya atau bertukar pikiran. Ya. Kemudian hanya satu orang saja gitu ya yang melakukan upload dari jawaban, ya, seperti itu. Ya, di sini disebutkan ya, buatlah kelompok maksimal 4 orang, buatlah contoh representasi pengetahuan dengan menggunakan 2 model pendekatan representasi yang sudah dipelajari yang tadi ya, bisa pakai frame, semantik, logik, script, dan sebagainya. Cukup 1 orang per kelompok yang melakukan upload jawaban, pastikan jawaban sudah terupload dengan baik. Jadi kalau misalkan Azi sudah upload, di screenshot bahwa memang sudah diupload dan dikirim ke rekan yang lain dalam satu kelompok yang sama. Baik ya, jadi setelah ini kalian silakan mencari teman-temannya gitu ya, untuk bisa berdiskusi, untuk menyelesaikan tadi ya tugasnya mengenai perbankan. Domainnya perbankan, subtopiknya silakan kalian cari. Atau mau seluas-luas perbankan silakan saja, bebas.